Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Putri Dewiana dari kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS merupakan keterampilan berpikir yang perlu dikembangkan oleh peserta didik dibagi menjadi dua macam, yaitu keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking dan keterampilan berpikir tingkat rendah atau lower order thinking. Keterampilan berpikir tingkat rendah atau LOTS memiliki beberapa kekurangan dan kelebihan, yaitu kelebihan yang pertama, lebih mudah berpikir hal-hal yang bersifat eksplisit. Contohnya, kamu lebih mudah mengerjakan soal angka yang ditulis 1, 2, dan 3 daripada menulis nilai A1, B2, dan C3. Fokus pada satu materi. Biasanya yang menggunakan metode LOTS dalam belajar akan fokus menghafal dan membaca rangkuman satu materi sampai tuntas terlebih dahulu. Hal ini bisa membantumu fokus belajar pada materi tersebut. Hanya saja kamu jadi tidak tahu hubungan materi satu dengan yang lainnya. Mempunyai referensi belajar yang terarah. Namun cara ini bisa membuatmu kurang mengeksplorasi materi tersebut. Fokus belajar kamu hanya pada materi yang diberikan orang lain saja. Kekurangan LOTS yaitu kurang mengasah kemampuan berpikir logis dan kritis pada materi yang dipelajari. Kemampuan kognitif dan penalaran sulit berkembang. Lemah dalam memahami konsep pelajaran, kurang bisa mengerjakan soal high order thinking skill, dan cenderung mudah bosan dan jenuh saat belajar. Keterampilan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skill merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Dimensi proses berpikir dalam taksonomi Bloom sebagaimana yang telah disempurnakan oleh Anderson dan Krathwohl, yaitu terdiri dari mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Keterampilan proses adalah keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah, baik kognitif maupun psikomotor, yang dapat digunakan untuk menemukan suatu konsep, prinsip, atau teori untuk mengembangkan konsep yang telah ada sebelumnya, ataupun untuk melakukan penyangkalan terhadap suatu penemuan. Keterampilan proses dasar terdiri dari keterampilan mengamati, melakukan observasi, keterampilan mengukur, melakukan pengukuran, keterampilan memprediksi, meramalkan, menginferensi atau mengemukakan asumsi, dan keterampilan mengkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi. Komunikasi merupakan alat untuk membina hubungan sebagai implementasi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Keterampilan komunikasi merupakan salah satu keterampilan sosial yang harus dikuasai dalam dimensi IPS selain kompetensi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap. Oleh karena itu, komunikasi yang berlangsung dalam proses pembelajaran bukan sekedar bagaimana seorang guru menyampaikan bahan ajarannya, tetapi dilakukan untuk mengembangkan peserta didik menjadi seorang pribadi yang utuh, seperti menyelesaikan permasalahan bersama-sama dalam kelompok, serta menumbuhkan semangat saling membelajarkan di antara sesama peserta didik. Pada konteks pembelajaran, keterampilan dalam berkomunikasi dapat dimaknai sebagai keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang peserta didik, karena keterampilan ini bertujuan untuk menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya, serta untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan. Komunikasi dalam pembelajaran akan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih efektif karena terbangun komunikasi antara guru dengan peserta didik, ataupun di antara sesama peserta didik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kesimpulannya, sebagai seorang pendidik yang baik, seharusnya proses berpikir kritis diajarkan sejak dini. Salah satu indikator yang dapat menyebabkan seseorang mampu berpikir kritis yaitu pertanyaan atau argumen yang muncul di dalam sebuah proses pembelajaran. Untuk melatih tingkat berpikir kritis peserta didik, pertanyaan yang seharusnya muncul yaitu pertanyaan yang melatih untuk mengapresiasikan pemikiran, mengeluarkan pendapat, membuat keputusan, kemampuan untuk memberikan penilaian dan perbandingan. Seorang pendidik harus terampil memilih dan mengajukan sebuah pertanyaan kepada peserta didiknya, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi ketercapaian sebuah tujuan pembelajaran.
Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.